kita membuka hati untuk membantu pelaku juga, misalnya sembuh atau mungkin berdamai dengan karena situasi dia, mungkin karena konstruksi sosialnya, konstruksi keluarganya gitu ya. Betul. Kadang kan anak-anak muda ketika melihat orang lain kayak, oh dia publisinya bagus ya, gini nih, dia bisa bahas ini. Dia kemudian jadi kepo untuk reach out kasus itu. Jadi gunanya podcast MBG ini adalah mengangkat kasus yang tenggelam tapi belum selesai. Oke guys, kembali lagi di podcast MBG. Jadi hari ini aku akan ganti jadi moderatornya, dan hari ini kita juga duduk lah. Podcast kok ngadu. Oh, iya deng. Oke guys, kembali lagi di podcast MBG bersama aku, Ruel. Dan hari ini untuk podcast MBG kita akan kulik lebih dalam tentang apa sih podcast MBG itu sendiri. Jadi kita ada tamu spesial hari ini, yaitu Kak Kina. Tepuk tangan. Halo. Jadi sebenarnya Duduk. Ya. Gimana nih? Sehat Kak Kina? nggak usah gitu. Satu hari syuting dari episode pertama ya. Ini ganti cuy. Jadi kita cuma pakai rompi biar kelihatan Effort. lebih anak alam gitu ya. Ini Effortku hijau, adalah aku bawa ganti. rompi gitu ya. Jadi kita di sini mau bahas tentang podcast MBG nih Kak. Iya. Jadi boleh dong cerita podcast MBG ini apa nih? Jangan-jangan ini program apa ini sebenarnya? Sekarang saya memberikan ide ya. Atau ini sebenarnya dia bos saya ya, bos Minpe ya. Jadi bos Minpe, jadi dia tuh kayak, jadi waktu pas kita lagi rapat pertama buat persiapan bikin ini, itu tuh kita tuh memang rencananya nggak mau ngarah ke apa namanya podcast dulu, tapi kita kan ke advokasinya ya. Terus kemudian kita pengen gerakin itu di media sosialnya gitu, sehingga kita bikinlah podcast gitu. Nah, mikirin apa kira-kira singkatan yang bikin menarik gitu, dan apa kira-kira yang bisa bikin gebrakan kayak anak muda bakal kepo gitu. Dan Jangan ini deh. iya gitu. Nah, akhirnya kita semua waktu itu ada berapa orang ya? 3 orang ya. 3 Aku, orang. kamu, dan Daru. Nanti kalau misalkan siap Tolong kepo. tampilin. Daru. Nah, ini dia Daru. Nah, kita memutuskan untuk memberikan podcast kita itu namanya MBG. MBG. Alasan khususnya apa sih kenapa MBG nih? Nih, aku kepo banget dari hatinya Kak Kina tuh MBG. Apakah dendam Iya. sama MBG? Apakah ada apa nih? Setiap hari aku selalu diracuni dengan kata MBG. Jadi MBG itu kayak aku sudah cinta banget dengan MBG. Bahkan sekarang itu kegiatanku tuh adalah ambil MBG di sekolah adikku. Oh gitu. Nemenin adikku ambil MBG padahal libur. Dan MBG itu kan sekarang lagi viral-viralnya ya, nggak mungkin para anak-anak muda, bahkan orang tua itu tahu MBG itu apa sih. Kayaknya semua kalangan pun tahu ya. Semua kalangan tahu, dan kita mau bikin gebrakan yang kayak MBG versi kita. Mikirin bumi guyub. Ya, biar supaya rukun lah, kita harus mikir bumi. Sebenarnya itu sih, karena kita cari nama supaya viral itu kan kita punya algoritma supaya kita bisa menyentuh itu. Walaupun memang kita ranahnya nggak ngurusin MBG ya. Kita bukan badan gizi, bukan gitu ya. Iya guys, disclaimer dulu ya guys. Tolong ya, ini bukan ini. Nah, kita perlu nguak lagi, tapi supaya kalau misalkan ada hashtag MBG itu kita juga ikut gitu loh, untuk menyatukan algoritma itu supaya kita bisa muncul itu. Makanya aku dan kita semua kan menyetujui adanya MBG ini. Jadi MBG ini bukan untuk memperbaiki nama MBG itu sendiri, tetapi memang kita punya peran, pengen punya khas gitu ya. Khasnya MBG ini karena momentumnya gitu, dan juga emang kita harus mikirin untuk bumi guyup gitu ya Kak. Betul, kita harus mikirin itu. Dan saya sebagai tim media nanti juga akan ditemani oleh Daru ya. Tim medianya tuh. Ya, kita juga punya banyak banget apa ya, nama-nama inspiratif di ide konten kita setiap kalinya ya. Tentunya yang tetap kita ranahnya tuh memang ke Gen Z gitu ya. Karena kan kalangan muda sekarang ke Gen Z, kita cari bahasa-bahasa yang kira-kira Gen Z itu menarik. Kak Kin, mau nanya dong. Apakah podcast ini nantinya tuh cuman orang-orang peran doang yang ngisi nih, kan bosan nih, apa cuman ada nanti juga ada narasumber, orang-orang baru, kemudian mungkin inspirator atau mungkin juga orang-orang yang menginspirasi gitu, kayak gimana Kak Kin? Oke, menarik. Jadi kita akan undang bintang tamu gitu ya. Bintang tamu itu kalau untuk sekarang mungkin rencananya kita tuh 1 tahun baru 2 gitu. Karena apa? Karena tim peran itu banyak banget, dan aku tuh pengen ngenalin tim-tim peran gitu dengan POV mereka. Jadi nanti kita mungkin akan memfokuskan ini tuh sebagai diskusi internal dulu gitu. Karena apa? Karena yang pertama kita kan baru beranjak gitu ya kan. Dan
kita banyak sekali logistik-logistik yang perlu kita penuhi gitu ya. Mhm. Ini kita tanpa adanya salah satu apa ya, branding-branding apalah gitu udah gede, kita masih kecil gitu. Jadi kita butuh logistik yang banyak sehingga kita memutuskan untuk bintang tamu itu ya mungkin bisa setahun 2 Ya, kali kita kayak take it gitu. slow dulu lah ya, Take it slow. Kita pelan-pelan. pelan-pelan dulu aja ngenalin ke kalian gitu-gitu. Dan aku juga selalu memberikan kesempatan buat teman-temanku yang lain itu untuk reach out dan berdiri di sini untuk kemudian memberikan POV mereka gitu. Itu sih. Dan sebenarnya bintang tamu ini tuh kita gunakan buat kayak promote sesuatu isu yang pasti kita akan mencari bintang tamu yang walaupun cuma 2 kali tapi itu pasti bakalan boom banget gitu. Siapa tahu tiba-tiba kita mengundang siapa kan kita tidak tahu. Berarti isu yang akan dibahas peran itu apakah cuma sebatas toleransi, inklusi, lingkungan dan seputar itu ataukah bisa nanti collab tentang isu lain gitu Kak? Karena itu pasti kalau bisa collab kan lebih luar lagi gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Menarik karena peran ini kan fokusnya inklusi dan toleransi dan lingkungan. Betul. Tapi di podcast ini itu aku akan menciptakan wadah yang memang tidak hanya di situ. Mhm. Kita bisa membahas isu-isu menarik yang kemudian mungkin nggak mungkin sih melenceng dari segi itu. Misalkan ada isu-isu apapun, aku rasa inklusivitas, toleransi, bahkan lingkungan itu pasti akan ada benang merahnya ya, kan Betul, benang merah. tersambung di situ gitu. Jadi aku rasa ini tuh cukup bisa mengemas semuanya. Jadi intinya adalah kita di sini sebagai ruang wadah diskusi, kita tidak pandang, "Oh aku nggak mau misalkan ada, perundungan," gitu, Mhm. atau, kekerasan yang maksudnya itu kekerasan gender, padahal kita itu di inklusivitas, toleransi, dan lingkungan gitu, dan itu masalahnya terkait gender gitu. Terus kita nggak mau ngulik itu lebih dalam itu enggak, tapi kalau misalkan itu memang urgent dan kita harus ngulik itu, aku akan mengulik itu dan kita akan sama-sama berpendapat ya Betul, gitu. betul. Supaya apa, supaya banyak aja yang mau literasi gitu. Kadang kan anak-anak muda ketika melihat orang lain kayak, "Oh dia publishing-nya bagus ya, gini nih, dia bisa bahas ini." Dia kemudian jadi kepo untuk reach out kasus itu. Jadi gunanya podcast MBG ini adalah mengangkat kasus yang tenggelam tapi belum selesai. Oke, keren banget ya. Tapi yang sebenarnya aku pengen juga kasih tahu ke teman-teman ini supaya teman-teman rajin cek peran, rajin cek YouTube-nya peran. Nah, podcast MBG ini tuh di-upload-nya itu sebulan sekali kah, setahun sekali kah, atau berapa kali? MBG itu punya 2 episode per bulannya. Episode per Jadi bulan. Tuh, note ya guys, iya, dicatat. not ya, itu udah 1 bulannya kita baru bisa baru mampu Baru mampu mampu, mengupload betul. 2 episode gitu. Nah, nanti episode pertama dan episode kedua ini akan nyambung kayak gitu dan nanti akan di-upload-nya di awal bulan dan akhir bulan. Jadi tengah-tengah itu ya awal dan akhir bulan gitu. Ya, kita Gitu sih. perlu waktu untuk editing. Sebenarnya bukan Iya, kita, tapi editor. editor gitu ya Editor kan. perlu waktu untuk Karena edit. kita manut sesepuh editor kita Iya. gitu ya Shout kan. out untuk editor. Iya, jadi kita manut editor, kita juga selalu berkokoh dengan aturannya kalau misalkan iya gini, syuting gitu, udah kita harus berangkat gitu ya kan. Seperti itu. Turun gunung, naik gunung, gas. Tapi kita upload konten jadinya setiap hari. Karena apa? Karena dari tim media sendiri itu juga upload di Instagram. Jadi nanti kita ada Instagram itu setiap Senin, Rabu, Jumat. Nah, itu ada apa namanya konten rutin. Di sana kita juga bakalan ngulik-ngulik terkait mungkin isu lingkungan atau isu yang lagi tren lah gitu. Terus kemudian di minggunya kita juga ada gebrakan-gebrakan lagi. Jadi Tunggu aja dari tunggu gebrakan aja Minpe gitu. gitu ya. Tunggu aja Minpe ini itu mau Minpenya ini gimana. ya, gitu. Karena sebenarnya kita juga bekerja di sini juga atau suatu saat nanti kita akan mengundang Minpe versi The Secret gitu ya. Yang Jadi nanti Minpe di blur gitu mukanya. Iya. Jatuhnya kayak itu ya. Apa sih yang di Trans TV lah yang kayak menjual boraks dan segala macam. Tolong itu deh istilahnya. Jadi oke, keren banget. Jadi peran ini akan seperti yang dibilang di podcast pertama ya Kak. Jadi aktifnya sangat aktif di media sosial, bergerak di media sosial, mengkampanyekan toleransi, inklusi dan lingkungan, tetapi juga membuka kesempatan kolaborasi dengan antar isu lainnya. Terus habis itu tentunya tidak membatasi kesempatan orang-orang untuk juga berpendapat di podcast ini. Benar gitu ya. Betul. Jadi kan ada narasumber-narasumber, udah ada belum sih narasumbernya, ada spoiler gitu nggak sih? Akan ada narasumber yang sangat-sangat istimewa. Di situ dia juga teman saya dan teman kita ya mungkin ya Ruel ya, yang kemudian kita akan mencarinya gitu. Siapa tahu kita mengundang siapa kira-kira. Betul, siapa tahu kalian tuh di luar sana tuh kenal gitu ya. Iya, Karena karena kalian masih TV, kok TV sih YouTube gitu ya. Nah, jadi stay tune ya iya, pokoknya. ya, betul. Dan yang aku highlight lagi di sini adalah ketika kita membahas sebuah isu, bukan membuat isu ya, tapi membahas sebuah isu yang kemudian nantinya kan biasanya POV dari podcast-podcast lain itu kan adalah POV di mana yang diundang hanyalah korban gitu kan. Nah, kalau aku tuh tipikal yang ngasih simpati ke pelaku.
Jadi kalau misalkan ada isu-isu, aku juga menekankan kepada anak muda ketika seseorang membuat isu misalkan kan kita fokus di toleransi ya, kemudian ada perpecahan antara teman karena mungkin perbedaan suku, ras, dan agama, di mana kita bisa nge-reach out itu, kita ngomong ke anak-anak muda bahwasannya ya kita nggak selamanya harus berpihak pada korban, tapi kita ada berpihak ke pelaku. Itu Berarti menarik lebih Orwell. kita membuka hati untuk membantu pelaku juga, misalnya sembuh atau mungkin berdamai dengan karena situasi dia, mungkin karena konstruksi sosialnya, konstruksi keluarganya gitu ya. Betul. Jadi kenapa nantinya akan ada 2 episode per bulan ya, nantinya akan bersangkut paut ketika kita mengundang bintang tamu, kita cari bintang tamu yang menyebutkan POV korban dan menyebutkan POV pelaku. Misalkan, pelakunya siapa, kita sebut aja orang yang di atas gitu ya kan. Terus, korbannya pasti bumi gitu ya kan. Nah, misalkan adanya penanaman pohon apa gitu yang kemudian membuat bumi ini rusak gitu. Kita akan kulik itu menjadi 2 POV, jadi antara si yang di atas sama yang di bumi gitu. Oke, keren banget sih. Jadi sebenarnya tuh jadi semakin penasaran kan, kita bisa mengulik dari 2 POV nih, nggak cuma dari 1 POV, kemudian dengan 2 orang yang juga berbeda dan punya apa ya, pandangan yang berbeda gitu kan ya. Iya. Gitu, keren banget. Jadi gitu guys, note dulu bahwa emang peran ini hanya sanggupnya untuk saat ini mampunya sebulan 2 kali karena ya capek ya kita juga Iya. nih. Sehari ini langsung syuting 2 ini. Iya, benar. Ya, Makanya aku juga mau merealisasikan ini moderatornya kalau bisa jangan cuma saya ya. capek ya. Tapi nantinya pokoknya tiap tim peran akan bergiliran gitu ya. Terus juga peran juga sendiri terbuka untuk teman-teman yang pengen bergerak bersama, berkampanye bersama tentang isu toleransi, inklusi, dan lingkungan ini. Gitu. Oke. Tapi pada intinya aku juga menegaskan ke teman-teman peran bahwasannya di podcast ini juga jangan sampai terpaku sama skrip. Ya. Jadi kita tidak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan, tidak, tapi kita Ngalir aja. ngalir aja gitu, kayak kita nongki, Bos. Iya, gitu. Sebenarnya nggak ada Udah kopi. 13 menit ini katanya tadi ya, kata medianya. Next, semoga ada kopinya nih. Semoga. Buat yang bisa ngopi. Kamu nggak bisa ya, Ro? Nggak bisa guys. Tapi aku mikirnya karena ini semoga berikanlah anugerah dan hidayah kepada editor kita supaya podcast kita tuh bisa tayang mungkin, satu podcast itu durasinya 1 jam bisa ya, Daru ya? Semoga orang-orang itu excited gitu ya, Ya, nanti excited. editor akan Bukan excited, apa? excited. Jadi biarkan berikan apresiasi untuk editor, maka editor akan aku makin semangat nih, 5 jam aku gas. Jadi nanti di Februari kita juga akan mengulik isu-isu lagi. Kita akan Iya. mengulik, jadi stay tune aja di podcast kita, di podcast MBG, Mikirin Bumi Guyub. Ya kan? Gitu. Jadi sampai jumpa. Mungkin untuk closingnya kita kasih kesempatan Kak Kina untuk kasih kata-katanya dong. Jangan lupa follow Instagram Izin. saya. @rizkynanoera_ ya. Jangan lupa Izin. follow Instagram saya untuk kemudian melihat betapa culture-nya saya. Wis, kalau gitu kita berdua nih ya guys, di bawah sini. Apa kamu tuh ikutan? Iya. Gitu. Aku rasa kita semua di sini berkembang, kita semua di sini punya POV bareng-bareng, dan aku rasa aku sama Uel itu keren gitu ya kan. Jadi Semua gitu keren. aja guys. Bye bye. Oh gitu. Oke. Tutup Ya. ya kata gua. Tutup.